Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Sumber Hukum Islam Al-Quran. Dengan saya, nama Yusuf Alimsyah, NIM G21190009. Langsung saja ke pendahuluan latar belakang. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan, namun walau terdengar merujuk ke sebuah buku, umat Islam merujuk Al-Quran sendiri lebih pada kata-kata atau kalimat di dalamnya, bukan pada bentuk fisiknya sebagai hasil cetakan. Al-Quran merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. Bagi orang Islam tidak diperkenankan mengambil dasar hukum dan mengambil jawaban untuk permasalahannya di luar Al-Quran selama hukum dan jawaban untuk permasalahan tersebut dapat ditemui dalam nas Al-Quran. Kesesuaian hukum dengan Al-Quran adalah sesuatu yang diinginkan sehingga manusia dapat mencapai ketentramannya. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran bukan sekedar untuk dipahami sebagai kalamullah, tapi juga sebagai pedoman tertinggi bagi kehidupan manusia. Dalam Al-Quran, syariat identik dengan agama, sedangkan fikih merupakan pemahaman yang mendalam tentang agama. Karena itu syariat bersifat ilahiyat, sakral, permanen, dan kebenarannya bersifat pasti, qot'iyat. Sedangkan fikih bersifat insaniyat, berubah, dan kebenarannya bersifat relatif. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu adalah apa makna Al-Quran. Kedua, bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup. Ketiga, bagaimana peranan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Keempat, bagaimana pemahaman dalam pendekatan Al-Quran. C. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan berikut. Yang pertama, mengetahui makna Al-Quran. Kedua, mengetahui bahwasannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketiga, mengetahui peranan dan fungsi Al-Quran. Keempat, mengetahui pemahaman dalam pendekatan Al-Quran. Bab 2. Pembahasan pengertian Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hafiduna lahu wa inna dzikron nasalna nahnu inna, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran menyajikan tingkat tertinggi dari segi kehidupan manusia. Sangat mengagumkan bukan saja bagi orang mukmin, melainkan juga bagi orang-orang kafir. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan.
Wahyu yang pertama kali turun tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran memiliki beberapa nama lain antara lain 1. Al-Quran dalam Al-Isra ayat 9. Yang kedua Alkitab, ketiga Al-Furqan, keempat At-Tanzil, kelima As-Zikir. Pokok ajaran dalam isi kandungan Al-Quran. Yang pertama akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah Islam adalah keyakinan atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim. Dalam Islam, akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal untuk diyakini dalam hati seseorang muslim. Akan tetapi akidah tahu kepercayaan yang diyakini dalam hati seorang muslim itu harus mewujudkan dalam amal, perbuatan, dan tingkah laku sebagai orang yang beriman. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Kandungan penting dalam Al-Quran adalah ibadah dengan muamalah. Menurut Al-Quran, tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang ketiga adalah hukum. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum musyawarah, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Yang keempat adalah akhlak. Dalam bahasa Indonesia, akhlak dikenal dengan istilah moral. Akhlak di samping memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia, juga menjadi barometer kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Nabi Muhammad berhasil menjalankan tugasnya dan menyampaikan risalah Islamiyah, antara lain disebabkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap akhlak beliau. Akhlak beliau itu dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surat Al-Qalam ayat 4. Kisah-kisah umat terdahulu. Kisah merupakan kandungan lain dalam Al-Quran. Al-Quran menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya. Bahkan di dalamnya terdapat satu surat yang dinamakan Al-Qasas. Bukti lain adalah hampir semua surat dalam Al-Quran memuat tentang kisah para nabi dan umat terdahulu yang diterangkan dalam Al-Quran. Antara lain dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 38 yang artinya, dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Isyarat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran banyak menghimbau manusia untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 yang berbunyi, yang artinya, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Selain surat tersebut, masih banyak lagi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam kedokteran, farmasi, pertanian, dan astronomi yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia.
Keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Yang pertama, memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa dimanapun berada serta segala zaman. Kedua, memiliki ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci Al-Quran dapat dipengaruhi jiwanya. Ketiga, memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu. Keempat, memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. Kelima, menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah adalah takwa. Keenam, melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa. D. Peranan fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kalamullah. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai kalamullah, Al-Quran dalam bentuk aslinya berada di dalam induk Alkitab Lauhul Mahfudz dalam lindungan Tuhan, lalu diturunkan kepada Nabi dalam bahasa kaumnya, bahasa Arab. Wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya adalah suatu ilmu yang dikhususkan untuk mereka. Kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut Al-Quran, yang merupakan pembawa rahmat bagi alam semesta dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya. Wahyu turun dalam berbagai cara seperti malaikat Jibril langsung dan menyerupai manusia, berupa suara atau gemuruh atau lonceng. Kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum ajaran Islam ada 3, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah firman Allah dan hadis merupakan sabda Rasul Muhammad. Sedangkan ijtihad didapatkan dari hasil pemikiran para ulama yang berijtihad dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat. Dalam bahasa Arab, mukjizat berasal dari kata aj yang berarti lemah, kebalikan dari qudroh, kuasa, sedangkan ikjaz berarti membuktikan kelemahan. Mukjizah adalah sesuatu yang melemahkan atau membuat lain menjadi lemah, tidak berdaya. Setiap mukjizat biasanya turun untuk memberikan tantangan bagi situasi zaman itu. Ketika pada zaman Nabi Musa, para tukang sihir sangat berkuasa dan mereka mencapai puncak kemampuannya dalam ilmu sihir. Nabi Musa datang dengan membawa mukjizat yang mampu melumpuhkan tipu daya para tukang sihir tersebut. Rasulullah SAW pun hadir dalam suatu zaman ketika sastra Arab mencapai puncak ketinggiannya. Beliau datang dengan Al-Quran yang memiliki gaya bahasa tingkat tinggi yang mampu melumpuhkan seluruh penyair yang ada di zaman itu. Keempat, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran banyak mengemukakan pokok-pokok serta prinsip-prinsip umum pengetahuan
pengaturan hidup dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan makhluk lainnya. Di dalamnya terdapat peraturan seperti beribadah langsung kepada Allah, berkeluarga, bermasyarakat, berdagang, hutang piutang, pewarisan, pendidikan dan pengajaran, pidana, dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang oleh Allah dijamin dapat berlaku dan dapat sesuai pada setiap tempat dan setiap waktu. Kelima, Al-Quran sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna, Al-Quran banyak mengungkapkan persoalan-persoalan yang dibahas oleh kitab-kitab suci sebelumnya, semacam Taurat dan Injil yang dinilai tidak lagi sesuai dengan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah. Ketidaksesuaian tersebut menyangkut sejarah orang-orang tertentu, hukum-hukum, prinsip-prinsip ketuhanan, dan sebagainya. Pendekatan memahami Al-Quran. Dalam upaya menggali dan memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran terdapat dua istilah, yakni tafsir dan takwil. Imam Al-Alusi berpendapat bahwa menurutnya tafsir adalah penjelasan makna Al-Quran yang zahir, nyata, sedangkan takwil adalah penjelasan para ulama dari ayat yang maknanya tersirat, serta rahasia ketuhanan yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Secara garis besar, istilah antara tafsir dengan takwil tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Kedua-duanya mempunyai semangat untuk menggali, mengkaji, dan memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran, guna dijadikan sebagai pedoman dan rujukan umat Islam tatkala mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupan di dunia. Metode tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Quran dan pembahasan ilmiah tentang metode penafsiran Al-Quran. Pembahasan yang berkaitan dengan cara penerapan metode terhadap ayat Al-Quran disebut metodik, sedangkan cara menyajikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran. Metode penafsiran Al-Quran secara garis besar dibagi dalam 4 macam metode. Namun hal tersebut tergantung pada sudut pandang tertentu. Yang pertama, metode penafsiran ditinjau dari sumber penafsirannya. Kedua, ditinjau dari cara penjelasannya. Ketiga, ditinjau dari keluasaan penjelasan. Keempat, ditinjau dari aspek sasaran dan sistematika ayat yang ditafsirkan. A. Ulumul Quran. Secara etimologi, kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu. Kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu bahasa Arab. Di samping itu masih banyak lagi ilmu yang tercakup di dalamnya. Secara garis besar, ilmu Al-Quran terbagi dari dua,
Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti yang membahas tentang macam-macam qiraat, tentang tempat turun ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya dan sebab-sebabnya. Kedua, ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam seperti memahami lafaz yang gorib, asing, serta mengetahui makna ayat yang berhubungan dengan hukum. B. Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan apa yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya. Berfungsi sebagai mubayyin, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Ilmu tafsir Al-Quran terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Perkembangan ini merupakan suatu keharusan agar Al-Quran dapat bermakna bagi umat Islam. Pada perkembangan terbaru mulai diadopsi metode baru guna memenuhi tujuan tersebut. Dengan mengambil beberapa metode dalam ilmu filsafat yang digunakan untuk membaca teks Al-Quran, maka dihasilkanlah cara-cara baru dalam memaknai Al-Quran. Di antara metode-metode tersebut yang cukup populer antara lain adalah metode tafsir hermeneutika dan metode tafsir semiotika. Ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir antara lain al-lughat, filologi, yaitu ilmu yang mengetahui setiap arti kata Al-Quran. B. Nahwu, tata bahasa. Sangat penting mengetahui ilmu nahwu karena sedikit saja i'rab berubah akan mengubah arti kata tersebut. Sedangkan pengetahuan tentang i'rab hanya didapat dalam ilmu nahwu. Shorof, perubahan bentuk kata. Sama halnya dengan ilmu nahwu, ilmu shorof pun juga penting karena sedikit saja beda hurufnya maka akan dapat mengubah arti. Karenanya ilmu shorof dan ilmu nahwu sangat berkaitan erat. D. Asbabun nuzul adalah sebuah ilmu yang menerangkan tentang latar belakang turunnya suatu ayat, atau bisa juga keterangan yang menjelaskan tentang keadaan dan kejadian pada saat suatu ayat diturunkan. Meski tidak ada kaitan langsung dengan turunnya ayat, tetapi ada konsideran dan benang merah antara keduanya. Seringkali peristiwa yang terkait dengan turunnya suatu ayat bukan hanya satu. Bisa saja ada beberapa peristiwa sekaligus yang menyertai turunnya suatu ayat, atau bisa juga ada ayat-ayat tertentu yang turun beberapa kali. Bab yang ketiga adalah penutup. Kesimpulan dari makalah tersebut adalah Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menyajikan tingkat tertinggi dari segi kehidupan manusia, sangat mengagumkan bukan saja bagi orang mukmin, melainkan bagi juga orang-orang kafir. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau yang biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali turun tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Islam merupakan nama bagi agama Allah yang disampaikan oleh para nabi dan juga rasulnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Islam merupakan hakikat agama Allah. Fungsi satu atau peranan Al-Quran yang sangat penting untuk dipahami seorang muslim, yakni Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah, sebagai kalamullah, sebagai sumber hukum Islam, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim, serta sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab Allah, bernilai abadi atau berlaku sepanjang zaman. Sedangkan pendekatan untuk memahami Al-Quran yakni dengan ulumul Quran dan tafsir Al-Quran yang di dalamnya berisi tentang sumber utama ajaran agama Islam. Begitu saja saran. Penulis menyadari bahwa pembuatan makalah ini masih banyak yang terdapat kesalahan dan kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.